Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap semangat, sehat, dan siap untuk belajar. Anak-anakku, kita akan belajar tema 4, yaitu globalisasi, subtema 1, globalisasi dan cinta tanah air, pembelajaran ke-1. Mari kita simak video berikut ini. Bumi yang kita tinggali memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam artian Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari dua lapisan silicon yang saling menempel, yaitu lapisan silicon tipe N dan lapisan silicon tipe P atau PN junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya. Maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah deplesi terbentuk. Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga, dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternative current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC? Untuk mengubahnya, maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan konverter, di mana konverter ini akan mengkonversikan listrik dari arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Sehingga peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan. Sinar matahari sangat berlimpah di negeri ini, tapi belum banyak pengusaha yang memanfaatkannya menjadi listrik. Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya sangat minim. Sampai tahun 2016, PLTS hanya menyumbang 0,026% saja dari total kapasitas pembangkit listrik. Menurut Asosiasi Pabrikan Modul Surya, hanya ada kurang dari 10 pengusaha panel surya. Salah satunya Sky Energy yang mempunyai kapasitas membangun 100 MWP panel surya dan sudah giat menembus pasar ekspor seperti Amerika dan Eropa. Ada modul apa saja di solar panel dan apa sebenarnya masalah di bisnis ini? Kenapa orang enggan beralih ke energi surya? Berikut penuturan dari Jackson Tandiono, Presiden Direktur Sky Energy. Solar panel itu kan orang tahu kan matahari. Ya, dari matahari ini kita menerima cahaya atau radiasi dari matahari sehingga itu nanti dari panel tersebut mengeluarkan jadikan listrik. Dan kalau solar panel yang tadi dikatakan apa aja aplikasinya? Ya, banyak sekali kalau aplikasi. Saya selalu kategorikan ada 4 kategori. Yang satu adalah untuk power plant yang besar-besar, itu bisa mulai dari 1 mega sampai 100 mega. Dan bayangin, luas tanah yang dibutuhkan itu cukup luas. Mulai dari 1 hektar, yaitu 1 mega, sampai dengan 100 hektar tanah yang harus dimiliki. Kemudian, aplikasi berikutnya adalah yang untuk retail. Contoh kayak kalkulator, kemudian power bank, dan juga yang sekarang yang mulai fashion dan tren itu backpack, dan juga portable panel. Kalau di luar negeri itu digunakan untuk camping,
Dan yang ketiga itu adalah rooftop, khusus untuk rumah-rumah, industri, commercial building, dan juga kayak hotel maupun shopping mall, mereka gunakan seperti itu. Dan yang terakhir adalah yang di daerah-daerah terpencil. Kalau balik lagi investasi, sebenarnya simple Pak. Kita ini kan solar panel itu kalau kita investasi kan mahal di depan. Tapi jangan lupa, ini kan lifetime daripada solar panel dan alat-alat itu kan jangka panjang. Itu solar panel bisa hampir 20 tahun lifetime-nya. Tapi mungkin controller itu kira-kira 10 tahun sekali harus diganti. Yang lain cuma controller yang harus ganti 2 kali dalam 20 tahun. Nah, investasi di depan itu capex-nya sangat besar. Tapi kalau kita ibarat dengan genset contohnya. Kalau genset, Bapak kan investasi kecil di depan. Tapi setiap bulan atau setiap hari, Bapak harus isikan BBM. Dan maintenance mungkin 6 bulan sekali turun mesin katanya kan. Mahal di depan, tapi kalau kita lihatin dari jangka waktu 20 tahun, itu sangat murah memadai. Kalau industri tentu sih B2B ya. Kita akan datengin ke pabrik-pabrik atau multinational company, kita akan bersama-sama untuk buat kontrak jangka panjang dan memasang di atap pabrikan. Tapi kalau untuk residential kita lagi bentuk. Tapi ke depan ini kita yang akan rencanakan adalah nanti kita mempunyai call center, kemudian nanti punyain apps untuk memonitor energi yang digunakan solar panel itu seberapa jauh. Demikianlah tadi anak-anak kita sudah menyaksikan video pembelajaran kita hari ini ya. Semoga ilmu yang kita dapatkan bermanfaat dalam kehidupan di kemudian hari. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.